Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ada doa di mana insyaallah pasti dikabulkan, ya. Yaitu waktunya adalah doa di antara doa yang yang dimunajatkan, doa yang dilantunkan, ya, dimohonkan pada waktu antara adzan dan iqamat. Jadi setelah orang itu datang, kemudian setelah adzan kemudian datang, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian dia menanti iqamat, maka sambil menanti iqamat dia berdoa kepada Allah. Maka doanya tidak akan tertolak, artinya akan pasti terkabul. Ya, pasti terkabul. Dan ini waktu yang jelas, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamat. Jadi waktunya jelas. Kalau kita menunggu itu setengah jam, jadi waktu itu setengah jam. Jadi kalau habis adzan kemudian 5 menit kemudian iqamat, ya berarti waktunya cuma 5 menit. Jadi bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Setiap masjid pasti akan mempunyai kebijaksanaan masing-masing sesuai kondisi masing-masing, kondisi jamaah masing-masing. Kalau di Masjid Madinah itu ya sekitar 20 menit sampai 30 menit. 30 menit lah. Rata-rata 30 menit. Sama seperti kita, 30 menit. Kalau di masyarakat rata-rata 15 menit, ada yang 10 menit. Nah, itu. Maka kalau datangnya tidak cepat, adzan langsung datang, maka dia tidak akan mendapatkan keutamaan waktu mustajab. Ya, di sini juga sama. Walaupun di sini antara adzan dan iqamat itu panjang waktunya. Kalau antum nggak datang cepat-cepat, ya sama, nggak akan dapat keutamaan doa yang tidak tertolak. Ya, itu antara adzan dan iqamat. Tidak tertolak artinya dikabulkan. Dikabulkan maksudnya ini dijelaskan di bab doa, ya. Dikabulkan maksudnya ada 3 kemungkinan. Dikabulkan dalam bentuk apa yang ia inginkan. 1. Dikabulkan dalam bentuk apa yang ia inginkan. Misalkan, ya Allah, saya ingin diterima di Universitas Madinah. Ya Allah, saya ingin diterima di Universitas Al-Qahirah, Kairo, Mesir misalkan. Dan seterusnya, doa-doa seperti itu. Atau ya Allah, saya ingin, cita-cita saya ingin menjadi seorang TNI misalkan. Dia berdoa seperti itu. Setiap pada salat qobliyah sambil menunggu iqamat, dia doa itu aja terus karena cita-citanya tinggi misalkan. Nah, itu pasti dikabulkan. Dikabulkan itu tiga macam. Bentuknya, optionnya 3. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi 1, ya dikabulkan apa yang seperti dia inginkan. Yang kedua, dia dikabulkan dalam bentuk diberi yang lebih pas untuk dirinya. Yang lebih pas untuk dirinya. Mungkin kalau dia di Madinah misalkan, walaupun itu sangat hebat sekali, ya, itu mungkin bagi Allah ada yang lebih baik daripada itu misalkan. Malah diterima di UGM kedokteran misalkan, gratis total misalnya. Bukannya sana
bukannya saya membandingkan sana dan sini, oh lebih baik UGM atau apa gitu, bukan gitu. Tapi bagi seseorang itu kadang-kadang beda sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kondisinya masing-masing. Ya gitu. Bisa saja yang di Madinah lebih baik. Bisa saja yang di UGM lebih baik, sesuai kondisinya orang masing-masing. Kadang-kadang bahkan lulus ada yang lebih baik menurut Allah adalah baiknya nggak usah sampai lulus, baru 3 tahun selesai gitu. Akhirnya nggak sampai dapat sertifikat. Allah melihat kamu nggak usah sampai lulus saja. Nah, kadang-kadang itu Allah Maha tahu kapan apa yang menjadi terbaik bagi seseorang. Jadi doa yang kedua, option yang kedua adalah dipilihkan yang lebih baik. Gitu? Dipilihkan yang lebih baik. Atau saya dulu tuh minta supaya diterima di Mesir, ya di Mesir. Kemudian oleh Allah saya nggak diluluskan di Mesir. Bukan Mesir kurang bagus, bagus sekali, masya Allah. Cuman Allah melihat, oh ini kurang pas. Kamu ngapal Quran saja. Setelah ngapal Al-Quran, akhirnya diterima di Madinah. Nah, jadi rencana Allah, ya saya sudah berdoa ya tadi sudah berdoa supaya diterima di sini dan seterusnya. Tapi Allah punya rencana lain. Allah punya rencana lain. Jadi doa pasti dikabulkan dan Allah Maha tahu apa yang paling terbaik untuk seseorang. Apa yang paling terbaik untuk seseorang. Ya. Maka yang ketiga, option yang ketiga, ya kalau yang kedua adalah dikabulkan tapi diberikan yang bukan yang itu yang diminta sesuai yang diminta, tapi dialihkan yang lebih pas untuk dirinya. Yang ketiga, doa itu diberikan ganti di Madinah. Doa itu diberikan ganti di akhirat. Doanya ya diakhirkan dan dikasihkan dalam bentuk pahala yang melimpah luar biasa di akhirat. Nah gitu, tiba-tiba dia mendapatkan di akhirat tuh pahala yang luar biasa. Ini dari mana nih? Sebenarnya gantinya doa yang dikabulkan bentuk pahala, bentuk pengabulan doa berupa pahala yang luar biasa. Nah, gitu. Kayak misalkan orang sakit, dia ada orang sakit apa tertentu mungkin, tapi dia masih bisa jalan ke masjid, kemudian sholat qobliyah, kemudian doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala antara adzan dan iqomat, ya Allah saya penyakit saya dihilangkan ya Allah, sampai besoknya masih belum sembuh, besoknya belum sembuh. Nah ternyata pilihannya yang ketiga, yaitu mendapatkan pahala yang berlipat-lipat yang banyak sekali ketika di akhirat. Itu bentuk pengabulan doa yang ketiga. Itu pengabulan doa yang ketiga. Jadi nggak ada doa yang tersia-sia. Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan keinginanmu. Tapi biasanya yang sering adalah ya, yang sering adalah apa? Sering adalah dikabulkan atau dialihkan dengan yang lain. Atau yang ketiga ini apa? Yang ketiga adalah dijauhkan dari perkara musibah. Misalnya antum minta apa, kemudian nggak dikabulkan oleh Allah, tapi diijoli dengan sesuatu yang harusnya antum tertimpa musibah, akhirnya nggak jadi. Ya, harusnya rumah kebakaran, misalnya, terus berdoa sesuatu, ya, memohon sesuatu, ingin apa gitu, misalkan apa sajalah, pokoknya kebaikan. Ya Allah, misalkan perdagangan saya ini, ya Allah pengen betul-betul menghasilkan keuntungan yang besar, kemudian tapi ternyata tidak untung besar, ya untungnya mungkin kecil sedikit aja.
tapi dikasih oleh Allah dijauhkan dari mara bahaya. Dia dihindarkan dari kebakaran dan seterusnya. Ya, jadi nomor 3 adalah dihindarkan dari apa? Dihindarkan dari musibah. Dikabulkan dalam bentuk dihindarkan dari musibah. Dihindarkan dari musibah. Jadi orang kalau berdoa itu yang dihindari ini. Jangan sampai mengatakan, ya Allah saya sudah berbulan-bulan bahkan tahunan saya berdoa kok nggak dikabulkan. Seakan-akan Allah nggak mendengar, seakan-akan Allah nggak mengabulkan. Sudah dikabulkan, dikasih yang macam-macam, dipindahkan dalam bentuk yang lain, antum nggak merasa. Ya toh, ada anak kecil ingin melihat apa? Melihat bungkusan kopi. Anak kecil umur 5 tahun. Bah, minta itu bah. Kelihatan dia suka gambarnya sebenarnya. Ada gambarnya. Ya, tak kasih. Tapi diambilkan bukan kopi. Karena apa? Kopi itu gak baik untuk dia kan gitu. Itu bukan berarti nolak, tapi cuman mengalihkan aja. Ya, dialihkan. Karena orang tuanya lebih tahu apa kebutuhannya si anak. Karena anak itu minta kan yang gak pas. Minta tuh yang pas. Atau pas baik tapi belum saatnya. Atau baik tapi ada yang lebih baik. Gitu. Minta permen karet. Tapi menurut bapaknya permen karet ini bahaya. Kalau bisa keselak, ini lebih bahaya. Nah, itu. Menurut dia itu yang terbaik, enak rasanya. Wes pokoknya belum makan permen kalau nggak permen karet gitu. Menurut anak, ya kan gitu. Nah itulah itu baru hubungan anak dengan bapak atau orang tua. Bagaimana Allah yang maha mengetahui, alamul ghuyub, yang mengetahui yang ghaib, ghaib itu masa depan seterusnya. Allah sangat mengetahui. Jadi Allah pasti memberikan yang terbaik. Jangan sampai pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali ke materi. Ini adalah bab keutamaan adzan. Salah satu keutamaan adzan adalah orang yang mendengarkan adzan kemudian menjawab, kemudian segera dia mendatangi masjid, kemudian dia sholat 2 rakaat menunggu iqamat, maka kemudian dia berdoa, doanya tidak tertolak. Nah, maka kesempatan yang emas ini bagi teman-teman semuanya, mumpung di pesantren mudah mendatangi azan. Mungkin kalau di luar tidak mudah karena gangguannya lebih besar. Mau mendatangi masjid mungkin karena mungkin kerjaan atau karena pergaulan dan yang lainnya agak susah mendatangi masjid dalam waktu secepat itu. Nah, maka antum kesempatan yang luar biasa, masih ada antum di sini 6 tahun, harus kesempatan itu antum punya cita-cita apa? Mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini juga antum punya cita-cita yang apa? Sudah, nanti pasti dikabulkan. Kalau nggak dikabulkan pasti diganti yang lebih baik. Yang lebih bermanfaat ke depannya bagi masa depan antum, insyaallah seperti itu. Nah, seperti itu. Karena ada orang loh misalkan ke Madinah kemudian ternyata sebenarnya dia nggak cocok dengan tubuhnya, dia malah mimisan terus dan seterusnya karena di sana ada musim yang ekstrim. Kemudian kalau musim panas itu anginnya tuh panas, bisa keluar darah. Kalau musim panas itu bisa sampai 55 derajat. Itu kalau musim dingin bisa sampai 5 derajat. Dinginnya itu kering dan penuh dengan debu. Itu kalau tubuh nggak kuat itu bisa juga nggak baik juga. Tapi bagaimanapun juga di Madinah itu terbaiknya adalah di sana ada Masjid Nabawi yang bisa sholat di situ 1000 rakaat ya, 1000 rakaat. Tapi antum bisa lihat Syekh Ali Jabir walaupun dia dilahirkan di Madinah tapi hidupnya di
Indonesia karena dia merasa lebih bermanfaat di Indonesia daripada di Madinah. Nah, itu. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang lebih baik bagi seseorang. Ya. Jadi kalau nggak keterima doanya itu bukan nggak terkabul, bukan, dikasih yang lebih tepat bagi seseorang. Saya kira gitu ya. Ya, mulai sekarang berdoalah, selalu berdoa dan berdoa. Berdoa itu ibaratnya orang nabung. Nanti suatu saat akan didudah tabungannya. Tapi kalau berdoanya cuma sekali, ketika didudah cuma dapat 1.000 doang, 1.000 perak. Tapi antum kalau tiap hari berdoa, nanti 6 tahun antum berdoa, ibaratnya tabungan tinggal buka, 6 miliar, wah mantap. Kan gitu. Pokoknya kesuksesannya jadi besar karena doanya itu lebih lama. Ya, mungkin saya bacakan hadisnya tadi yang dibaca, nggak usah diikuti nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa tidak tertolak antara adzan dan iqamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisnya adalah hasan. Semoga Allah memberikan ilmu yang manfaat. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.